حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من Gustiani, Jonathan, Kayla, Dia. Oke, Nanda, setelah dicek sholatnya, Nanda sudah lengkap sholatnya. Tapi masih ada beberapa yang mungkin masih belum diharapkan. Oke, bisa? Hari ini kita akan pelajari tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum masuk ke turunan fungsi trigono, kita akan bahas sedikit dulu tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu fungsi trigono. Apa fungsinya kita belajar limit seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya? Fungsinya yaitu secara garis besarnya saja kita bisa menentukan expired suatu produk. Jadi kita belajar sekarang, nanti aplikasinya akan dipelajari di ya. Untuk turunan fungsi trigono kita lihat dulu sekilas tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus dicapai materi ini, yaitu menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana, menentukan turunan pertama fungsi trigono, sin, cos, tangen, kotangen, sekant, dan kosekan. Selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu kita bisa menentukan turunan sin dengan menggunakan limit, turunan cos dengan menggunakan limit, turunan tangen, kotangen, sekant, dan kosekan, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi trigonometri. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu ada sedikit math spirit in Quran gitu. Jadi kenapa ayat ini diambil? Karena di sana ada redaksi turunan dan kami turunkan. Jadi kita baca sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Nah, artinya dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Bukan surat Al-Isra ayat berapa ini? Ayat 83. Di sini dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi segala hal yang diturunkan oleh Allah itu ada manfaatnya, ada sebabnya. Seperti itu juga ketika kita belajar turunan fungsi trigonometri. Apa tujuan kita mempelajari turunan fungsi trigonometri ini? Nah, salah satunya mari kita lihat. Nah, maksudnya, coba lihat di sana ada mesin yang terdapat pada jam tangan. Ya, ada yang punya jam tangan? Ada. Nanti bisa buka rumah mesinnya. Nah, di dalam mesin jam ini terdapat bagian roda atau gerigi yang seperti ini yang bergerak berputar terhadap gerigi lain. Jadi di sini ada dua gerigi ya. Gerigi ini akan berputar terhadap gerigi lain sehingga menghasilkan sebuah kecepatan titik. Nah, untuk menentukan ini kita harus mengkaji tentang konsep sinus dan kosinus serta rasio trigono lain beserta turunannya sebagai aplikasi dari gerak roda dan kecepatan titik tersebut. Jadi itu fungsinya. Kita mau mempelajari turunan fungsi trigono. Salah satu fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan titik pada roda gerigi bijak, ya. Oke, itu fungsi kita untuk pelajaran ini dan masih banyak fungsi-fungsi lain ketika kita mempelajari turunan. Nah, oke, kita lanjut ke rumus turunan fungsi trigonometri, rumus turunan fungsi aljabar. Kita berpindah dari sini, jadi dari turunan fungsi aljabar ini nanti akan dikomunikasikan
aksennya adalah cos of X. Untuk Y-nya sama dengan cos X, maka Y aksennya adalah min sin X. Y sama dengan tan X, Y aksen adalah secant kuadrat X. Untuk Y sama dengan kotangen X, maka Y aksennya adalah min cosecant kuadrat X. Kita coba review dulu sedikit. Turunan dari cos X angkatannya apa? Min sin X. Kalau turunan dari sin X, cos X. Turunan dari secant X, secant X. Ayo, silakan. Siapa yang bisa membagi? Ayo. Secant X kali tangen X. Oke, bisa diingat? Nah, kita coba untuk lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada example lain. Well, example-nya. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut. Untuk turunan cos X, untuk turunan Y min sin X tambah cos X adalah Y aksen min cos X kurang sin X. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk menguji pemahaman Anda semua, kita akan mengadakan kuis. Nah, kuisnya tentukan nilai dari F aksen pi per 4. Kita diketahui fungsi F-nya 3 cos X tambah sin X. Ingat, 10 orang tercepat akan mendapatkan poin yang akan diberikan nanti. Kita mulai 5 menit dari sekarang. قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له قل له كن فيكون. Oke, kuis kita sudah selesai. Sekarang kita pergi sama-sama. Nanti siapa yang menang silakan angkat tangannya. Untuk soal ini, jika F-nya 3 cos X ditambah sin X, maka kalau menentukan nilai F aksen dari pi per 4. Kita coba kerjakan bersama. F(x) sama dengan 3 cos X tambah sin X, maka F aksen X-nya 3 dari cos pi. Aksen X sama dengan min 3 sin X. Setelah ini baru kita masuk ke step berikutnya, F aksen pi per 4. Ini maknanya nilai X-nya akan kita ganti dengan pi min 3 sin pi per 4 tambah cos pi per 4. Berapa pi per 4? 45. Masih ingat sin 45 berapa? Berarti nilai sin dan cosnya sama. F aksen pi per 4 sama dengan min 3. Wah, baru kita lanjutkan min 3 ditambah angka 2. Oke, kita punya hutang min 3 per 2. Kita bayar 1 per 2. Berapa tinggal hutang? Berapa min 2 per 2 angka 2. Oke. إنني عبد ضحيح حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك. Hasil dari F aksen pi per 4 adalah min angka 2. Sudah punya isinya? Oke, semuanya bisa paham? Kita lanjutkan dengan tugas kelompok 10 menit. Kita bagi kelompoknya mulai dari pemohonan dari 1 sampai 4. 1 sampai 4, silakan mulai berhitung. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, silakan.
kembali rumus dasar fungsi trigono dan ada beberapa soal untuk melihat bagaimana rumus dasar fungsi trigono. Dan di kegiatan sekolah juga ada untuk lebih meningkatkan pemahaman Anda tentang rumus turunan fungsi trigono. Silakan kerjakan masing-masing kelompok dan nanti silakan tunjuk satu orang saja untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Kita mulai. حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبدني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني. Oke, setelah berdiskusi kita minta dulu satu kelompok untuk bisa mewakili temannya dalam presentasi ke depan untuk kita bahas bersama apa yang telah kita kerjakan bersama. لا تحرمني ربي من لطفك العظيم ditambah tanggen X ditambah kotangen X, maka turunannya adalah D aksen sama dengan cos X ditambah sekan kuadrat X dikurang kuadrat X. Turunan dari sin X itu adalah cos, maka selanjutnya yaitu tangen X. Tangen X ini turunnya adalah sekan kuadrat X. Karena sama-sama positif, maka penggunaannya adalah tanda tambah. Selanjutnya untuk kotangen X. Untuk kotangen X ini turunnya adalah min kosekan kuadrat X. Kenapa di sini min? Karena min dikalikan dengan positif, maka hasilnya tetap min atau negatif. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum من يستجيب الدعاء Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok satu. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah jawabannya sudah benar? يا جواد يا Untuk kita كريم semua. إنني عبد ضعيف Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Sebelum ibu tutup, ibu coba dulu untuk mereview ulang lagi seberapa yang kita pahami tentang materi ini. Kita coba berapa suaranya untuk turunan sin X. قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Untuk tugas kita ke depan, silakan anda nanti mempelajari untuk turunan fungsi trigonometri, mengulangnya. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا جواد يا كريم